kita masih bersama dengan kuasa hukum dari Antasari Azhar, ada juga dari anggota Kompolnas dan juga Wakil Sekjen Demokrat. Kita ke Pak Boyamin, kuasa hukum dari Antasari Azhar. Pak Boyamin, tadi Pak Didi Irawadi mengatakan bahwa ini adalah fitnah yang dituduhkan seorang narapidana, syarat dengan muatan politis. Apa tanggapan Anda? Justru pernyataan itulah yang malah politis. Pak Antasari Azhar lapor ke Bareskrim, terus kemudian dicegat wartawan, ngomong, masa itu difasilitasi? Itu justru inilah yang mendramatisir malahan. Bahasa Jawanya banget itulah. Gitu. Jadi ini yang justru menjadi politis itu adalah statement-statement setelahnya ini. Menjadi bahasa anak muda jadi baper banget itu kan. Oke, ya, kita ke Pak Beni dulu. Pak Beni, kalau kita melihat jika memang betul ada kasus kriminalisasi dalam kasus Antasari Azhar ini artinya akan menjadi insiden besar bagi institusi kepolisian. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Saya tidak melihatnya secara substansi ya, karena tidak masuk ke dalam materinya. Kalau misalnya memang ada itu ya silakan saja, ini ada Pak Bunyamin yang menangani secara teknisnya sebagai kuasa hukum kan. Saya hanya melihat kalau, ya selamat malam Pak Didi. Saya cuma bilang ini aja. Pak Beni sama Pak Boyamin, selamat malam ya. Ini terlalu tendensius lah, tadi apa yang disampaikan Pak Didi itu. Jadi kalau, ini kan sebetulnya konstitusi kan. Konstitusi kan memerintahkan negara harus hadir kepada setiap warga negaranya. Dalam hal ini polisi harus hadir, tidak melihat siapa itu. Yang penting warga negara, itu kan konstitusi perintahnya begitu. Kalau polisi menolak laporan dari Antasari Azhar? Pak Antasari jadi salah nantinya. Itu kan melanggar konstitusi artinya. Seperti itu. Jadi saya pikir kalau hubungan yang di dalamnya lebih saya nggak terlalu ikut campur lah kalau hubungannya antara partai dengan Bapak atau bagaimana itu saya di luar pikiran saya lah. Jadi yang saya mau bilang bahwa apa yang dituduhkan partai tadi di Komisi 3 ya terlalu tendensius kalau menurut saya. Terlalu tendensius. Lalu kemudian kalau kita kembali lagi kepada apa yang kemudian dituduhkan dari Demokrat kemudian mengatakan bahwa syarat muatan politis. Kalau menurut Pak Didi sendiri, apa sebetulnya motif dari seorang Antasari Azhar melakukan tudingan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono? Jadi begini ya, tadi saya tanggapi dulu Pak Beni dan Pak Boyamin ya. Sekarang pertanyaan saya sederhana, saya bertanya dulu ya. Baik. Kan katanya yang dilaporkan adalah penyidik kepolisian ya pada saat saudara Antasari ini ke Bareskrim. Tiba-tiba kok dalam konferensi pers itu menuding, menyerang Pak SBY dan memfitnah Pak SBY. Ini jelas kan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Kapolri. Ya, Pak Kapolri mengatakan Pak Antasari itu melaporkan para penyidik. Tiba-tiba pada press conference di Bareskrim itu berbelok menyatakan hal yang berbeda. Jadi kalau menurut Anda ini nggak nyambung begitu Pak Didi ya? Nggak nyambung dan dilakukan 1 hari menjelang Pilkada DKI. Baik. 1 hari ya, itu jelas sangat ini ya. Ya biar publik yang menilai lah. Pak Boyamin, tanggapi? Kalau Pak Beni melihat begitu silakan saja. Tapi publik saya pikir sangat mudah membaca hal ini ya, sangat mudah. Ini terus terang aja Pak Didi. Ini kalau dikait-kaitkan pilkada, Pak Antasari juga tidak mencalonkan, juga tidak tim sukses, juga KTP Tangerang tidak milih, dan itu sebenarnya sesuai janji 3 bulan sejak keluar. Mestinya kan tanggal 10, tapi sudah mundur tanggal 14 karena permintaan Andi Samsudin keluarga korban, karena bertepatan waktu ditembaknya pas tanggal 14. Jadi ya justru malah tanggapan-tanggapan ini memang akhirnya menjadi bias-bias politik. Saya tanggapi ya, dan Bung Boyamin ya. Baik, silakan. Saat debat pilkada kan ada di tim sukses salah satu paslon ya, ada di sana ya, jadi bintang pula di sana pada malam debat kedua itu seingat saya ya. Jadi ya ini kan jadi ini kemudian sinyal-sinyal yang menurut Anda tidak bisa dilepaskan dari dengar dulu, saya bicara dulu, salah satu partai bahkan menawarkan jabatan di suatu posisi yang penting ya. Dan rumor yang... Lah apa salahnya Pak Antasari masuk partai politik pun apa salahnya Pak Didi? Nggak apa-apa. Tapi banyak keterkaitan yang saya kira sangat mudah dibaca bahwa ini tentu motif politiknya kuat. Tapi saya fokus ke hukumnya lah. Sudah ya. Nah mari kita fokus hukumnya. Dan saya menghormati juga pelaporan balik Pak SBY Pak Didi. Dengar.
kami sudah melaporkan ya bahwa Nah itu kami menghormati. Antasari telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik ya. Tinggal sebagaimana Pak Kapolri di rapat Komisi 3 beberapa waktu lalu mengatakan sebenarnya yang disasar itu adalah penyidik kepolisian lalu berbelok ke arah Pak SBY, tentu ini harus digali oleh kepolisian. Tiba-tiba kok mencemarkan ketua umum kami, lalu memfitnah ketua umum kami, tentu kita biarkan pihak kepolisian mengungkap ini. Dan saya kira para penyidik yang di sini kan masih ada semua. Bahkan salah satu di tim penyidik itu Kapolda Metro sekarang. Tentu akan memberikan keterangan soal fakta-fakta yang saat itu ada. Saya kira kita serahkanlah kepada pihak kepolisian agar ini semua menjadi jelas dan terang benderang ya. Oke, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Didi Irawadi. Saya akan mudah-mudahan ini yang dilakukan mudah-mudahan bukan karena konon katanya ditawarkan jabatan jaksa agung. Nggak tahu nih, tapi itu ramai. Ya, justru itu Pak Didi. Itu kita akan kelihatan apakah betul ada tawaran itu dan apakah diterima, nanti akan terbukti begitu. Masyarakat akan melihat. Tapi gini Pak Didi. Bisa jadi, bisa nggak jadi kalau udah ramai kan. Jadi, tapi terima kasih ya. Terima kasih Pak Didi. Oke, saya lanjutkan dulu ke Pak Beni. Pak Beni, ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Ini juga diungkapkan oleh Kapolri. Ada soal kaos yang kemudian tidak di baju korban istilahnya yang tidak kemudian diungkapkan menjadi bukti di pengadilan. Ada kemudian peluru tembakan misalnya. Ada juga soal SMS. Katakanlah kasus ini sudah bergulir begitu lama. Akankah ini menjadi sulit untuk pengungkapannya jika memang kasus ini kembali dibuka nantinya? Sekarang kalau saya mau tanya sama Pak Bonyamin dulu, masuknya di mananya mau masuknya? Mau melaporkan si aparat polisi penyidiknya atau apanya yang kita bicara nih? Oke. Karena kalau kita bilang yang mau dilaporkan petugasnya, aparat polisinya, ya masuk ke etika dulu kan? Ada kode etika dulu kan? Apakah ada perbuatan pidananya atau tidak kan begitu? Karena kan pelanggaran etika kan tidak harus menjadi otomatis pelanggaran pidana. Tapi kalau pelanggaran pidana otomatis lah itu pelanggaran etika seperti itu. Jadi kalau memang bisa dibuktikan adanya pelanggaran etika, ya silakan saja. Oke, tapi kalau kita lihat nih Pak Beni, penyidiknya melakukan penyidikan kasus di mana kemudian orang-orang yang terkait di dalamnya katakanlah orang yang dari institusi yang sama. Bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa tetap menjaga independensinya ketika melakukan penyelidikan dalam kasus ini? Tapi jangan dijawab Pak Beni, kita kembali usai jeda.